Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah penugasan alternatif penyelesaian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya sendiri Firdayani dengan NIM 170384202058. Selanjutnya ada Maulana dengan NIM 190384202023. Selanjutnya ada Amoria Mahdalena dengan NIM 190384202038. Nah, selanjutnya ada Gabriel Sianipar dengan NIM 190384202051. Dan selanjutnya ada Resti Handayani dengan NIM 190384202060. Nah, pada materi ini kami menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemrograman linier dengan dosen pengampu Ibu Asisten Profesor Miftah Pera dengan SPD MSc. Selanjutnya, nah di sini ada materi-materi yang akan kelompok kami jelaskan, yaitu yang pertama ada masalah penugasan, yang kedua ada metode Hungarian, yang ketiga yaitu ada kasus-kasus alternatif penyelesaian, dan yang keempat yaitu ada contoh soal. Selanjutnya pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai masalah penugasan. Nah, di sini menurut Hilliard dan kawan-kawan mengemukakan bahwasannya masalah penugasan merupakan jenis pemrograman linier di mana sumber-sumber dialokasikan pada kegiatan atas dasar satu-satu atau one-to-one basis. Nah, sedangkan menurut C. Martojo, masalah penugasan atau assessment problem merupakan suatu masalah mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, ataupun memaksimalkan keuntungan yang salah satu penyelesaiannya menggunakan metode Hungarian. Selanjutnya yaitu pada materi kedua ada metode Hungarian. Nah, di sini menurut Prawesentono, metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dan dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Nah, sedangkan menurut Taha terdapat syarat-syarat metode Hungarian. Nah, syarat-syarat tersebut ada 4. Yang pertama yaitu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom yang harus diselesaikan. Sedangkan yang kedua yaitu setiap sumber harus mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, jika jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka perlu ditambahkan variabel semu sumber atau variabel semu tugas. Sedangkan yang keempat, terdapat 2 permasalahan, yaitu meminimumkan kerugian atau memaksimumkan keuntungan. Nah, pada syarat-syarat metode Hungarian ini terdapat metode Hungarian ini memiliki kelebihan dalam segi kesederhanaan algoritma dan kemudahan untuk dipahami. Nah, selanjutnya pada alternatif penyelesaian yang akan dijelaskan kepada Maulana dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana bisa diulang, tadi suaranya nggak kedengaran. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian dalam suatu masalah penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama. Ciri-cirinya terlihat pada tabel optimal yang tidak memiliki elemen nol, tunggal pada semua baris atau kolom tersisa,
dalam menyelesaikan masalah khusus alternatif penyelesaian ini, menggunakan metode Hungarian dengan algoritma secara umum, yaitu yang pertama, menentukan penyelesaian visible awal, yang kedua, uji optimalitas, dan yang ketiga, merevisi tabel. Mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini, sebuah perusahaan Med memiliki 4 orang karyawan yang akan ditugaskan keluar kota untuk menghadiri rapat di kantor cabang. Bisa dilihat di berikut tabel biaya untuk masing-masing karyawan yang akan ditugaskan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada para karyawan. Nah, karyawannya di sini ada kita contohkan ada Lana, Gabriel, Firda, dan Amor. Nah, berdasarkan penugasan yang optimal, berdasarkan tabel matrik biaya di atas agar biaya dikeluarkan perusahaan minimum. Nah, itu saja penyelesaian dari saya. Untuk lebih lanjut, contoh soal ini akan dijawab oleh teman saya nanti. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembali moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amor. Baik, di sini saya Amelia Madalena akan melanjutkan penjelasan yaitu langkah penyelesaian dari metode Hungarian. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengurangan baris. Jadi kita harus memilih bilangan terkecil setiap baris. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel yang sudah disajikan bahwa bilangan terkecil dari setiap baris, misalkan baris yang pertama ini, itu adalah 90. Selanjutnya pada baris yang kedua, bilangan terkecilnya yaitu 70. Selanjutnya pada baris ketiga, biaya atau bilangan terkecilnya itu 105. Dan pada baris yang keempat, bilangan atau biaya terkecil yaitu 65. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bilangan terkecil dari setiap baris, maka selanjutnya kita kurangkan semua biaya dengan biaya terkecil setiap baris. Sehingga nanti akan menghasilkan matriks biaya yang telah dikurangi. Oke, nah di sini pada baris yang pertama tadi biaya terkecil 90. Jadi kita akan mengurangkan semua biaya yang ada di baris yang pertama ini dengan 90. Nah, jadi jika kita kurangkan 210 dikurang 90, maka akan menjadi 120. Ini berubah menjadi 120. Selanjutnya 90 kita kurangkan dengan 90 jadi 0. 180 kita kurangkan 90 menjadi 90. 160 dikurang 90 menjadi 70. Selanjutnya kita melangkah ke baris yang kedua. Nah, di sini baris kedua biaya terkecilnya 70. Jadi 70 ini kita akan kita pakai untuk mengurangkan biaya, semua biaya yang ada di baris kedua ini. Jadi 100 dikurang 70 sama dengan 30. 70 dikurang 70 sama dengan 0. 130 dikurang 70 sama dengan 60. 200 dikurang 70 sama dengan 130. Nah, seperti itu langkahnya untuk baris ketiga dan keempat. Jadi baris ketiga ini kan biaya terkecilnya, atau bilangan terkecilnya 105. Jadi 105 ini akan kita gunakan untuk mengurangkan semua biaya yang ada di baris ketiga. Maka akan diperoleh entry-entry seperti ini, 70, 0, 35, dan 65. Begitupun dengan baris keempat. Jadi baris keempat, biaya terkecil atau bilangan terkecil, yaitu ada 65. Jadi 65 ini kita pakai untuk mengurangkan semua biaya yang ada di baris keempat. Berarti 80 dikurang 65 menjadi 15, 65 dikurang 65, 0, 105 dikurang 65, 40, 120 dikurang 65, 55. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengurangan kolom. Yang tadi kan kita melakukan pengurangan baris. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengurangan kolom.
Jadi berdasarkan hasil tabel pengurangan baris, berikutnya kita memilih biaya terkecil setiap kolom untuk mengurangi seluruh biaya dalam kolom-kolom tersebut. Nah, di sini sudah ada disajikan sebuah kolom, di mana ini merupakan hasil tabel yang tadi kita lakukan di langkah yang pertama, yaitu pengurangan pada baris. Selanjutnya kita akan melakukan pengurangan pada kolom. Jadi sama halnya dengan pengurangan pada baris. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih biaya atau bilangan terkecil yang ada pada setiap kolom. Gitu. Jadi di kolom yang pertama ini biaya terkecilnya di sini bisa kita lihat, yaitu adalah 15. Selanjutnya pada kolom yang ketiga, di sini biaya terkecilnya 35, dan pada kolom yang keempat biaya terkecilnya adalah 55. Nah, kenapa kita tidak melakukan pengurangan pada kolom yang kedua? Karena di sini sudah memuat elemen 0. Jadi kita tidak perlu untuk mengurangkan kolom lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah kita menemukan bilangan terkecil dari setiap kolom, jadi biaya terkecil yang sudah kita dapatkan ini kita bisa gunakan untuk mengurangkan semua biaya yang ada di kolom tersebut. Jadi di kolom yang pertama ini, karena biaya terkecilnya adalah 15, maka kita kurangkan 120 ini dengan 15. Kalau kita kurangkan, maka hasilnya menjadi 105 di sini. Selanjutnya 30 dikurang 15 menjadi 15, 70 dikurang 15 menjadi 55, dan 15 dikurang 15 menjadi 6. Nah, pada kolom yang ketiga juga seperti itu. Di sini biaya terkecil yang kita dapatkan tadi yaitu 35. Nah, selanjutnya 35 ini kita kurangkan dengan 90 menjadi 55. 60 dikurang 35 menjadi 25. 35 dikurang 35 menjadi 0. 40 dikurang 35 menjadi 5. Nah, pada kolom yang keempat juga seperti itu. Di sini biaya terkecilnya adalah 55. Maka 70 dikurang 55 menjadi 15. 130 dikurang 55 menjadi 75. 65 dikurang 55 menjadi 10. Dan 55 dikurang 55 dengan 0. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan lebih optimal. Jika tidak, maka harus direvisi ulang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Banyak. Yang B, garis yang dipakai untuk menutupi kotak-kotak yang bernilai 0 harus melewati semua kolom atau semua baris. Berarti nanti harus ada 2 ya yang dilewatinya. Yang C, jika banyaknya garis lurus yang dibuat sama dengan banyaknya pekerjaan, maka penyelesaian sudah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Nah, kita lihat uji untuk optimalitas. Ada kota, ada karyawan. Ada Natuna, Lingga, Tanjung Batu, dan Batam. Karyawannya adalah Lana, Gabriel, dan Firda. Bisa lanjut? Tadi itu apanya belum optimal ya, jadi makanya kita harus melakukan revisi. Jadi untuk melakukan revisi tabel itu ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama itu untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak dilewati garis pada contoh di atas, yaitu angka terkecilnya tadi adalah 15 ya. Sebenarnya ada 5, tapi kan itu melewati garis, jadi nggak kita pakai. Jadi yang tidak melewati garis dan angka terkecil ada 15. Baru yang kriteria kedua, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka tersebut. Angka tersebut tadi itu adalah angka 15. Yang ketiga, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis atau angka yang tertimpa garis 2 kali dengan angka terkecil, yaitu angka 15 tadi, baru yaitu angka 0 pada karyawan Firda, angka 0 pada karyawan Amor. Baru kembali lagi ke langkah 3 penugasan optimal. Nih, tadi kan dibilang kan pilih angka terkecil 15, berarti 15 itu di Natuna dan di
karyawan Gabriel, sama di Batam, sama di karyawan Lana. Itu kita kurangin semuanya sama yang tidak melewati garis, yaitu 105, 55, dan 25. Nah, terus katanya, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis atau persilangan 2 kali itu, yaitu kan berarti di Firda, Lingga, sama di Amor, Lingga. Itu kita tambah dengan angka terkecil tadi, yaitu 15. Nah, jadi kita bisa lihat di yang sebelah kolom yang tabel yang sebelah kiri, itulah tabel yang sekarang yang sudah kita kurangi dan sudah kita tambahkan dengan angka terkecil 15. Mungkin itu adalah tabel yang sudah optimal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Resti Handayani. Baiklah, langsung saja. Di sini kita lihat hasil dari pembahasan Gabriel tadi. Kita uji optimalitasnya dengan menarik garis pada kolom-kolom yang memiliki nilai 0. Nah, di sini kita tarik ada garis, dan ternyata jumlah garisnya itu sama dengan jumlah baris atau kolom, sama 4. Jadi tabel ini itu sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, maka kita tinggal melakukan penyesuaian biaya saja. Nah, ini kan tabel yang tadi. Kemudian kita lihat yang yang 0. Di sini yang 0 kita sesuaikan dengan tabel biaya pada soal tadi. Kita lihat yang Lana, 0-nya itu di Lingga sama di Batam. Maka kita lihat biaya yang terkecilnya itu 90. Ada 90 sama 160. Kita lihat biaya yang terkecilnya 90. Kemudian untuk yang Gabriel, itu Natuna dan Lingga. Maka di sini biayanya antara 100 dan 70. Kemudian bagian Firda itu Tanjung Batu yang 0, maka biaya untuk ke Tanjung Batu untuk Firda adalah 140. Kemudian untuk yang Amor, 0-nya ada di Natuna sama di Batam. Maka biaya yang untuk si Amor adalah 80 dan 120. Nah, kemudian kita sesuaikan tadi, ternyata nilai-nilai tadi itu total biayanya sama jika kita sesuaikan. Sehingga schedule penugasan optimal dan keuntungan total untuk 2 alternatif penyelesaian ini seperti yang ditampilkan ini. Jadi dia memiliki 2 alternatif penyelesaian. Yang pertama, Lana ke Kota Lingga dengan biaya 90, Gabriel ke Natuna biayanya 100, Firda ke Tanjung Batu dengan biaya 140, Amor ke Batam dengan biaya 120. Kemudian pilihan keduanya adalah Lana ke Batam dengan biaya 160, Gabriel ke Lingga dengan biaya 70, Firda ke Tanjung Batu dengan biaya 140, Amor ke Natuna dengan biaya 80. Nah, karena total biayanya ini sama-sama 450, jadi kita bisa memilih di antara 2 alternatif berikut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.